Oke, halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah sesi bedah materi yang benar-benar komprehensif. Kita akan mengupas tuntas sebuah dokumen berjudul Jamaah Tablik Antara Kenyataan dan Pengakuan. Nah, anggap aja sesi eksplanasi kita kali ini sebagai sebuah briefing peringatan. Khususnya buat kalian atau anggota keluarga di luar sana yang mungkin lagi ngerasa khawatir sama kerabatnya. Kita bakal menganalisis popularitas luas dari kelompok jamaah tablik ini dari kacamata seorang pendidik dan melihat apa yang sebenarnya ada di balik permukaan. Jadi mari kita susuri argumen-argumen di dokumen ini bareng-bareng secara objektif dan terstruktur. Bicara soal permukaan, kelompok ini tuh gampang banget dikenali ya kan? Banyak orang yang langsung bersimpati karena melihat wujud kesalehan fisik mereka. Mulai dari jubahnya, sorban, mata yang bercelak, sampai keramahan luar biasa mereka waktu ngajakin orang ke masjid. Tapi, sumber kita ngasih satu pertanyaan yang sangat kritis nih. Apakah penampilan luar yang indah ini otomatis menjamin teologi Islamnya juga lurus? Penulis dokumen ini mewanti-wanti banget. Kita sama sekali nggak boleh berasumsi kalau tampilan luar itu adalah jaminan mutlak untuk keabsahan ajaran di dalamnya. Untuk membedah itu, kita udah punya peta jalan yang jelas hari ini. Kita akan ngebahas tampilan fisik versus realita, rahasia menghindari perpecahan, bahaya menghindari fikih, gimana mereka merendahkan ahli ilmu, lalu asal-usul praktik huruj, dan terakhir, gimana prinsip ahlus sunnah dalam menjaga keluarga. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama kita, tampilan fisik versus realita. Gini, dokumen ini tuh menyoroti satu salah kaprah yang sering banget kejadian di masyarakat. Penulisnya menegaskan kalau Islam itu adalah agama yang universal, agama yang ngatur semua aspek kehidupan kita. Jadi Islam itu bukan sekedar soal pakaian, bukan soal aksesoris murah semacam celak mata atau cuma ciri fisik kayak kening yang hitam karena sujud. Memang keramahan dan baju khas mereka itu kelihatannya Islami banget, tapi sumber kita berargumen keras kalau kita harus mengevaluasi substansi ajarannya, bukan cuma terpesona sama gaya atau penampilan luarnya doang. Nah, pepatah ini benar-benar pas buat ngegambarin bahayanya. Sumber tersebut pakai frasa peringatan yang tajam banget. Hati-hati dengan racun bermerek madu. Dari analisis dokumen ini, ternyata di balik eksterior yang menarik tadi, ada penyimpangan yang sangat kental dengan ajaran sufi. Bahkan ada pengaruh dari konsep panteistik yang namanya wihdatul wujud, atau pemahaman yang menyatukan Tuhan dengan makhluknya. Ini lampu kuning pertama buat keluarga kita. Jangan gampang terbuai sama bungkus luar yang manis. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, tentang rahasia menghindari perpecahan. Kalau kita lihat secara formal, kelompok ini beroperasi pakai 6 pilar atau rukun dakwah. Ada kalimat thayyibah, mendirikan sholat, menuntut ilmu dan dzikir, memuliakan kaum muslimin, ikhlas, dan yang paling ikonik nih, khuruj fi sabilillah, atau keluar di jalan Allah. Sekilas nggak ada yang aneh kan? Tapi penulis dokumen ngejelasin kalau masalahnya itu bukan di daftar rukun ini, melainkan di cara mereka nerapin pilar-pilar tersebut ke masyarakat. Ternyata, poin krusialnya ada di sebuah aturan tak tertulis yang disebut sama sumber ini sebagai kalimat rahasia. Aturannya tuh gini, tinggalkan segala sesuatu yang menyebabkan manusia lari, berpecah belah, atau berselisih. Dampaknya apa? Demi mempertahankan jumlah pengikut, para penceramah mereka ini dipaksa untuk tutup mulut soal isu-isu serius kayak kesyirikan dan kebidahan. Saking ekstrimnya, dokumen ini ngasih contoh di mana pendakwah mereka rela beliin rokok atau nyiapin silet buat orang yang mau cukur jenggot, semata-mata biar target dakwah mereka nggak lari. Luar biasa kan? Kita lanjut ke bagian ketiga. Bahaya menghindari fikih. Nah, ini bagian yang paling menarik dari analisisnya. Sumber kita memetakan gimana kelompok ini benar-benar milih-milih ilmu yang diajarkan. Bayangin aja, untuk urusan teologi atau tauhid, mereka dengan sengaja membatasi pembahasan cuma di tauhid rububiyah. Mereka ngindarin tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Alasannya, takut nyinggung kelompok lain. Begitu juga soal keilmuan. Mereka cuma mau fokus ke ilmu fadail atau keutamaan-keutamaan amal. Mereka hindarin banget ilmu masail atau fikih hukum-hukum agama, lagi-lagi demi menghindari perpecahan. Penulis berargumen kalau pendekatan kayak gini tuh bikin kekosongan besar banget dalam pemahaman doktrinal dasar para pengikutnya. Masuk ke bagian keempat, mencela ahli ilmu dan merendahkan ulama. Buat menjustifikasi kurangnya ilmu mereka sering pakai sebuah analogi. Mereka ngibaratkan pendakwah mereka yang keliling-keliling itu kayak awan hujan yang langsung ngasih air ke manusia. Sebaliknya, mereka merendahkan para ulama klasik layaknya sumur yang katanya susah dijangkau dan airnya harus ditimba susah payah. Tapi penulis dokumen ini mematahkan argumen itu dengan sangat logis. Hujan dari awan itu seringnya keruh dan cuma numbuhin rumput liar yang sifatnya sementara. Sedangkan sumurlah yang justru ngasih air murni dan jernih yang secara nyata bisa menopang kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, sumber kita memaparkan sebuah kesesatan logika yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Waktu ada yang pengen nuntut ilmu buat tahu halal dan haram, mereka malah ngerespons dengan ngeremehin upaya itu. Mereka ngelontarin klaim absurd, katanya,
Ngapain belajar halal haram? Kucing aja udah ngerti kok mana halal mana haram. Penulis menegaskan kalau pandangan ini sangat merusak, karena secara langsung meremehkan perintah luhur Nabi kita untuk mencari ilmu dan paham syariat agama dengan benar. Sekarang kita telusuri bagian kelima, asal-usul praktik khuruj. Dan fakta historis yang satu ini benar-benar mengejutkan. Sumber ini mengutip Syekh Taqiyuddin Al-Hilali yang membongkar kalau khuruj alias praktek meninggalkan keluarga buat menahan lapar dan berkelana itu sama sekali bukan dari tradisi kenabian. Justru hal ini punya kesejajaran yang kuat banget sama tradisi asketis kuno di India, kayak ajaran Brahma dan Buddha. Penulis nyeritain tokoh bernama Buddha yang ninggalin keluarganya selama 5 tahun, duduk di bawah pohon dan ngeklaim dapat pencerahan atau hakikat kebenaran dari pengembaraannya itu. Dokumen ini berargumen kalau praktik khuruj di zaman modern ini ternyata mengadopsi tradisi non-Islami tersebut. Terakhir, bagian ke-6, prinsip Ahlus Sunnah dan menjaga keluarga. Jadi, apa solusinya? Beda sama pendekatan kelompok tadi yang menghindari fakta keras, sumber kita ngejelasin kalau dakwah sejati itu berlandaskan pada 2 hal. Yang pertama, itu tarbiyah. Tarbiyah artinya kita secara aktif dan terstruktur mendidik umat, menyampaikan kebenaran absolut dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman pendahulu yang soleh. Bukan sekedar bagi-bagi cerita keutamaan yang ringan demi ngejaga kenyamanan orang-orang. Pilar kedua yang gak kalah krusial adalah tashfiyah. Ini adalah keberanian buat memurnikan agama dan memperingatkan umat dari segala bentuk kebatilan, kebid'ahan, dan penyimpangan. Penulis dokumen menekan banget kalau tashfiyah ini wajib dilakukan buat nyelamatin manusia dari kesesatan. Sayangnya, konsep sepenting inilah yang justru sengaja dibuang sama kelompok tersebut lewat kalimat rahasia mereka, cuma biar pengikutnya nggak kabur. Oke, mari kita tarik bahasan ini ke realitas yang bisa ditindaklanjuti, terutama buat para keluarga di luar sana. Sumber ini ngasih penegasan kalau pengembaraan asketis atau khuruj ini membawa dampak buruk di dunia nyata. Dokumen ini mengkritik keras praktik tersebut karena secara langsung memicu pelalaian hak-hak fundamental anak dan istri, pengabaian terhadap orang tua yang udah sepuh, dan ngasih ruang buat tersebarnya inovasi agama atau bid'ah di masyarakat karena mereka bergerak tanpa dasar ilmu yang valid. Penulis menutup argumennya dengan mengutip sebuah peringatan yang sangat tegas dari narasi nubuat tentang telaga Haud di akhirat kelak. Peringatan ini ditujukan buat siapa aja yang berani mengubah atau mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Mereka berisiko besar diusir dari telaga tersebut. Sumber ini pakai narasi tersebut buat ngingetin kita semua. Jangan pernah main-main menukar ajaran agama yang paripurna ini dengan inovasi buatan manusia. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil dari bedah dokumen hari ini adalah sebuah pertanyaan tajam buat kita renungkan. Akankah kalian melindungi keluarga kalian dengan kebenaran yang terstruktur dari ilmu otentik, atau malah ngebiarin mereka jatuh ke dalam ilusi racun yang dikasih label madu? Sebagai seorang pendidik, saran saya dari eksplanasi kita hari ini cuma satu. Bentengi kerabat kalian dengan ilmu fikih dan tauhid yang lurus. Jangan sampai mereka gampang tertipu sama fasad luar yang menawan, padahal rapuh di dalamnya. Terima kasih udah bergabung dalam eksplanasi mendalam ini, dan pastikan kita terus belajar dengan pikiran yang kritis ya.